Rapat dengar pendapat atau RDP atas pemberhentian Kepala Desa Palukurau, Yusuf Batubara di Komisi 1 DPRD Kabupaten Deli Serdang memanas. Pasalnya ketua dan anggota BPD Desa Palukurau dalam memberikan jawaban berbelit-belit soal penandatanganan LKPJ, sehingga membuat anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Deli Serdang, M. Adami, marah pada Rabu 21 Mei 2025 lalu. Ketua ikut tangan enggak? LPJ desa, dana desa, ikut tangan. Laporan akhir tahun kan? Ikut tangan. Loh, macam mana ini? Ini loh apa, Pak Dewan? Ini biasanya yang Jelas kan nggak jelas. Ini kan bisa pidana loh. Kalau kamu buat keterangan bohong. Aku bohong, nggak usah. Pertanyaan ini saja. Bapak selaku ketua BPD ada nggak ikut tanda tangan keuangan desa? Tidak ada. Laporan. Tidak ada. Betul ya? Kata. Ini bahaya loh, jangan main. Sekretaris? Berarti BPD ketua dan sekretaris tidak pernah ikut tanda tangan penggunaan dana desa. Betul ya? Puluhan masyarakat Desa Palukurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang kembali mendatangi kantor DPRD Kabupaten Deli Serdang, menghadiri rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Deli Serdang, meminta kejelasan kepada pihak Pemkab Deli Serdang mengapa kades mereka diberhentikan. RDP ini membahas tentang pemberhentian Kepala Desa Palukurau Yusuf Batubara oleh Bupati Deli Serdang Asriludin Tambunan atas pelanggaran administratif menurut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Inspektur Kabupaten Deli Serdang Edwin Nasution mengatakan bahwa pemberhentian Kepala Desa Palukurau Yusuf Batubara bukan terkait pelanggaran pidana, melainkan pelanggaran administratif, dan itu sudah melalui pengkajian dan mekanisme yang dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Pemberhentian Kepala Desa Palukurau Yusuf Batubara itu pelanggaran administratif, bukan pelanggaran pidana, meski terjadi ada temuan sebesar 244 juta rupiah terkait pengelolaan anggaran dan sudah dikembalikan. Tapi masalah ini kalau aparat penegak hukum atau APH merupakan tindak pidana meski sudah dikembalikan, tidak menghilangkan niat korupsi. Meski demikian, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang tidak memproses itu, hanya pelanggaran administratif saja yang dilakukan. Rapat dengar pendapat atau RDP tampak cukup panas di mana masyarakat Desa Palukurau menyatakan kalau unsur pemecatan kepala desa mereka, Yusuf Batubara, lebih bermuatan politis dan pelanggaran hukum. Karena pengusulan pemberhentian Kepala Desa Palukurau Yusuf Batubara awalnya dimunculkan oleh BPD Desa Palukurau. Antara masyarakat pendukung Kepala Desa Palukurau, Yusuf Batubara dengan anggota BPD Desa juga sempat bersih tegang. Sejumlah pengurus dan anggota BPD Desa Palukurau melaporkan terkait tidak pernah dilibatkannya dalam pengawasan pengelolaan anggaran dan rapat-rapat desa yang artinya tidak difungsikan. Mereka juga mengatakan tidak pernah menaikkan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ yang dibuat terkait penggunaan dan pengelolaan anggaran hingga mengusulkan pemberhentian Kepala Desa Palukurau Yusuf Batubara kepada Bupati. Dalam RDP tersebut, anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang M. Adami sempat emosi karena mendengar penjelasan yang berbelit-belit dari ketua dan anggota BPD Desa Palukurau terkait penandatanganan LKPJ yang tidak pernah dilibatkan. Terkait kasus pemberhentian Kepala Desa Palukurau Yusuf Batubara ini, menurut anggota Komisi 1 DPRD Deli Serdang M. Adami, tidak ada urgensi hukumnya diberhentikan oleh Bupati. Perbandingan itu, banyak kasus tagihan ganti rugi atau TGR, tapi tak sampai pada proses pemberhentian. M. Adami meminta pihak Pemkab Deli Serdang untuk kembali ke prosedur hukum. Selagi belum ada keputusan pengadilan, tidak ada pemberhentian. M. Adami merekomendasikan kepada Bupati Deli Serdang untuk meninjau ulang pemberhentian Kepala Desa Palukurau Yusuf Batubara sebelum ada proses hukum tetap. Sementara itu, Kepala Desa Palukurau melalui kuasa hukumnya Paujia Hanum usai RDP kepada wartawan menegaskan bahwa RDP yang digelar merupakan fungsi pengawasan yang ada, namun tidak bisa serta-merta membatalkan SK pemberhentian Kades Palukurau. Jadi langkah selanjutnya tetap menempuh jalur hukum, yakni PT UN atas pemberhentian Kades Palukurau yang dilakukan Bupati Deli Serdang. RDP ini apa ya?
bentuk fungsi pengawasan dari DPRD, kami apresiasi terhadap DPRD khususnya Komisi 1 dan Ketua DPRD dari Serdang, bahwa DPRD melakukan fungsi pengawasan, melakukan RDP atas permohonan Desa Palu Kurau. Tapi ini tidak, hasilnya tidak akan bisa membatalkan atau mencabut surat keputusan yang sudah keluar. Ini tetap ranahnya PT UN. Nah, tadi kita mendengar di PMD bahwa dasar pemberhentian Pak Kades ini adalah pasal 29. Kita tadi dengar bersama-sama, kalau abang-abang wartawan tadi dengar, itu adalah larangan kepala desa. Tapi sepotong-sepotong nih PMD. Di pasal 30-nya bahwa ketika kepala desa melanggar di item-item pasal 29, ini akan dilakukan teguran lisan atau tertulis. Ketika tidak dilaksanakan, maka bisa dilakukan pemberhentian sementara dan atau pemberhentian tetap. Jadi tidak hanya pidana bisa dilakukan pemberhentian sementara, terhadap kesalahan administrasi juga bisa dilakukan pemberhentian sementara. Itu di Undang-Undang Pemerintahan Desa. Ya, Undang-Undang 10 2014 tentang desa. Pada saat kami mengantarkan surat banding gubernur, setelah keluar pemerintahan 14 Mei kemarin, tiba-tiba sore hari kami terima surat dari Kabak Hukum Pemprov di Serdang. Keberatan kami dijawab dengan bahasa yang sama bahwa mereka sudah melakukan prosedur. Tidak masalah, itu hak mereka. Tapi kami tetap melakukan banding ke gubernur. Hari Jumat ini masa menjawab gubernur habis, 5 hari kerja. Jadi setelah itu kami akan diskusi untuk melanjutkan pendaftaran gugatan ke PT UN. Rencananya kapan? Belum tahu kita bang. Belum tahu ya. Karena kita dikasih amanah oleh Undang-Undang TUN bahwa 90 hari sejak putusan atau objek sengketa diterima oleh si penerima objek, ada waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan. Dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Tim Liputan Genius TV.id memberitakan.